Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM di dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa dan siswi SMK kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di bab 4, itu di halaman 52, tentang pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi. Tapi sebelum kita melanjutkan materi untuk kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Materi ini sebetulnya materi yang sangat-sangat penting sekali, karena memang kita pada zaman sekarang ini hidup di zaman teknologi yang sudah sangat berkembang. Nah, akan tetapi kita juga harus paham bagaimana cara untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif. Baik, kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan teknologi. Apa saja pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, sebagai pembukaan, kemajuan teknologi itu merupakan hal yang patut disyukuri, sebab dengan sentuhan teknologi, berbagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia menjadi lebih mudah. Karena memang teknologi itu dibuat atau ditemukan, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tolong itu dicatat. Jadi teknologi ditemukan adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bahkan kemajuan teknologi menjadi bukti perkembangan kemampuan manusia untuk menggunakan nalar dan pikirannya dalam mengelola alam dan potensi diri manusia itu sendiri. Akan tetapi, jika hasil capaian teknologi kemudian disalahgunakan, maka yang muncul adalah beragam dampak buruk. Tidak hanya tujuan utama dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tercapai, namun penyalahgunaan rekayasa teknologi itu sendiri akan membuat hidup manusia semakin sulit. Jadi kalau kita berbicara teknologi, kita itu membicarakan sesuatu hal yang bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Tergantung bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan teknologi tersebut. Baik. Kalau kita berbicara, yang pertama kita akan berbicara tentang ruang lingkup iptek dan perkembangannya. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Adapun teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam
dengan dibantu atau didorong dengan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan iptek itu sendiri adalah hasil karya manusia. Karya tersebut pada dasarnya dipergunakan untuk membantu keperluan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Iptek tersebut ada saja yang memanfaatkan untuk kepentingan tertentu baik yang berdampak positif maupun negatif. Nah, seperti yang saya katakan di muka tadi, di pendahuluan tadi, bahwasanya pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada untuk membantu. Contoh, dalam keadaan corona seperti ini, teknologi sangat dibutuhkan. Kita belajar jarak jauh seperti ini, kamu bisa mendengar suara saya. Itu juga perkembangan teknologi. Coba bayangkan, kalau kita tidak ada perkembangan teknologi seperti ini, bagaimana? Nah, jadi di situ kita harus dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? 1. Ada peranan pemerintah. 2. Ada sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Adanya pengaruh dari negara lain atau negara maju. Yang keempat, arus globalisasi. Baik, kita akan membahas satu persatu. Di dalam perkembangan teknologi, peranan pemerintah itu sangat-sangat penting. Mengapa? Karena pemerintah di sini berperan untuk menyediakan. Ya, ingat, pemerintah perannya di sini adalah untuk menyediakan, untuk mempersiapkan ya alat-alat di bidang teknologi. Seperti apa? Satelit. Nah, itu paling penting. Nah, di situ pemerintah yang berperan itu pemerintah di situ. Jadi, di dalam pengetahuan dan teknologi, pemerintah itu sangat berperan memberikan bantuan dana terhadap laboratorium-laboratorium yang melaksanakan eksperimen. Kemudian memberikan akses untuk jaringan-jaringan. Nah, disitulah tugas pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta membangun universitas-universitas negeri. Itu juga salah satu peran pemerintah di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya manusia yang berkualitas. Karena apa? Secanggih-canggihnya teknologi, apabila tidak ada yang memanfaatkan, itu semua tidak berguna. Contoh, kamu punya HP canggih, tapi kamu nggak bisa memanfaatkan HP itu. Percuma. Ya, jadi semuanya itu tergantung dari sumber daya manusianya. Nah, contoh kalian kenapa harus sekolah? Kenapa harus berpendidikan? Karena kalian harus mempunyai skill, harus punya pengetahuan, harus punya kemampuan. Nah, kemampuan kalian itulah yang menjadikan kalian sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalau kamu tidak mau tertinggal, tidak mau tersingkir dari persaingan dunia ini, kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin, belajar dengan baik, karena belajar tersebut bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk membekali diri kalian di masa yang akan datang dan menjadikan kalian sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, pengaruh dari negara lain atau negara maju. Perkembangan iptek di Indonesia itu tidak lepas dari pengaruh negara lain. Kenapa? Karena Indonesia
itu haruslah bisa bekerja sama dengan negara maju. Karena Indonesia itu terus terang saja teknologinya masih berkurang. Ya. Jadi kita tidak bisa menutup tidak bekerja sama, tidak bisa. Karena apa? Karena kita harus menyerap dan mengikuti perkembangan-perkembangan iptek dari negara-negara maju yang bekerja sama dengan Indonesia. Nah sekarang pembayaran itu banyak sekali yang menggunakan kartu. Itu kemajuan teknologi. Nah, kalau Indonesia tidak bekerja sama dengan negara asing, kita tidak bisa seperti itu. Mau makan tinggal gesek kartu, nggak usah bawa duit. Tol udah pakai kartu, nggak usah bayar pakai duit. Nah itu kemajuan teknologi. Dan itu kita harus bekerja sama dengan negara asing yang lebih maju dari negara kita. Lalu adanya arus globalisasi. Arus globalisasi ini memicu perkembangan iptek di Indonesia. Karena globalisasi itu merupakan penghilang batas-batas suatu negara dalam memperoleh informasi. Jadi ingat, ada hubungan antara arus globalisasi dengan perkembangan iptek di Indonesia. Contoh, dulu orang Indonesia jika ingin ke luar negeri membutuhkan waktu yang lama. Tetapi semenjak adanya pengaruh globalisasi, maka orang Indonesia ke luar negeri hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Lalu di bidang komunikasi, mau ada dimanapun kita semua bisa terhubung di handphone kita. Itu luar biasa. Itu perkembangan iptek yang berpengaruh terhadap globalisasi. Jadi teknologi itu luar biasa nak perkembangannya. Kemudian kita berbicara perkembangan iptek di Indonesia. Karena terus terang saja Indonesia ini adalah negara yang sedang berkembang, yang memang kita masih kalah terhadap negara-negara maju. Ya, ilmu pengetahuan muncul itu sebab dari akibat aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Karena kita mendapatkan ilmu pengetahuan secara formal ya, itu ya dari dunia pendidikan. Makanya kalian harus sekolah. Kalau kamu nggak sekolah, bagaimana kamu bisa memperoleh pendidikan? Ya, jadi tetap sekolah semangat. Insya Allah nanti lulus bisa kuliah semangat. Karena itu adalah untuk bekal masa depan kalian. Di mana pada abad 20, peran ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berarti bagi lembaga pendidikan. Sehingga pada abad 20 mampu mendorong lebih cepat dalam industri, informasi, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tertinggal jauh. Ya, ingat ya, tertinggal jauh. Dan sangat memprihatinkan dibanding negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan pula di negara-negara Asia, contoh Jepang dan Cina. Kenapa ya? Kenapa Indonesia itu dikatakan negara yang tertinggal dibanding negara-negara lain? Yang pertama, masih terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, terutama pendidikan negeri. Yang kedua, kurangnya keinginan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. Yang ketiga, tidak adanya inovasi, ya. Tidak adanya inovasi, ya, ingat ya. Tidak adanya inovasi di dalam bidang teknologi. Nah, di situ. Jadi kita harus bisa mengerti ya bahwasanya negara kita ini mohon maaf gitu masih tertinggal.
Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Indra ingin memberikan pesan kepada kalian. Terus belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan belajar, kalian bisa mempersiapkan diri kalian menjadi sumber daya manusia yang handal. Baik, saya pikir cukup untuk kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang pengaruh positif dan negatif daripada ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti mengerjakan tugas dan absensi. Jangan lupa, karena itu juga mendapatkan nilai absensi. Tetap semangat. Ya, walaupun kita masih belum bisa bertemu di bulan Januari ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa kembali ke sekolah. Kita belajar seperti biasa. Dan tetap dijaga protokol kesehatannya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.